Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pakar sepak bola Inggris Chris Sutton memberikan prediksi laga Manchester United versus Brighton di pekan kedua Premier League 2024-2025. Ia menilai setan merah tidak bisa memetik kemenangan di laga ini. Dalam kolomnya di BBC Sport, Chris Sutton punya alasan mengapa ia menilai MU tidak akan menang di kandang Brighton. Ia menyebut bahwa performa MU saat menghadapi Fulham masih belum maksimal dan ia merasa performa MU belum akan berbeda jauh di laga ini. Di sisi lain, Sutton menyebut bahwa Brighton tampil impresif di pekan pertama kemarin. Jadi ia menilai kedua tim kemungkinan akan berbagi poin di laga ini. Ada kabar baru seputar masa depan Adrien Rabiot. Gelandang timnas Prancis itu dilaporkan akan bergabung dengan Liverpool di musim panas ini. Menurut laporan Talksport, Liverpool saat ini jadi tim yang paling serius untuk mendapatkan Rabiot. Arne Slot tahu betul kemampuan yang dimiliki Rabiot dan ia merasa sang gelandang bisa memberikan kontribusi yang besar untuk Liverpool. Menurut laporan yang sama, Liverpool tidak sekedar berwacana untuk merekrut Rabiot. Mereka sudah membuka pembicaraan dengan sang gelandang. Mereka mencoba meyakinkan Rabiot untuk menjadi bagian dari tim mereka. Proses pembicaraan dilaporkan berjalan positif. Liverpool berharap bisa lekas mengunci transfer sang gelandang. Manchester United dilaporkan masih ingin mendatangkan bek tengah Barcelona meski sudah memboyong Leny Yoro dan Matthijs de Ligt ke Old Trafford. Manchester United ternyata masih ingin memboyong palang pintu Barcelona, Andreas Christensen. Cedera yang dialami Yoro diyakini menjadi salah satu alasan setan merah masih menginginkan Christensen. Man United sendiri punya peluang besar untuk mendapatkan bek berusia 28 tahun itu, sebab Barcelona saat ini tengah berupaya merampingkan skuad guna memberikan ruang lebih dalam anggaran gaji mereka. Dikutip dari Sport, Barcelona bersedia melepas Christensen kepada klub yang berani membayar 25 juta euro. Manchester United diyakini mampu memenuhi syarat tersebut. Akan tetapi klub yang berbasis di kota Manchester itu tidak sendirian dalam mengejar tanda tangan Christensen. Klub Liga Inggris lainnya Tottenham juga tertarik dengan mantan bek Chelsea itu. Sebelum United dan Tottenham, Christensen sempat dikaitkan dengan Newcastle United. Manajer Manchester United Erik ten Hag mewanti-wanti kepada skuadnya termasuk Jadon Sancho untuk menerima dengan lapang dada jika hanya menjadi cadangan di sebuah pertandingan. Jelang lawatan ke markas Brighton, Erik ten Hag mendapatkan pertanyaan soal apakah Sancho bakal masuk skuad. Pria asal Belanda itu menjawab dengan diplomatis. Lebih lanjut, Erik ten Hag mengingatkan timnya untuk tidak sakit hati dan kesal jika ternyata mereka tidak masuk skuad untuk pertandingan MU pilihan sang manajer. Ada kabar mengejutkan dalam proses transfer Matthijs de Ligt. Sang pemain dikabarkan menolak tawaran dua klub yakni Barcelona dan Paris Saint-Germain sebelum akhirnya menerima pinangan Manchester United. Kedua klub menghubungi perwakilan Matthijs de Ligt untuk menyatakan minat mereka, tetapi diberitahu dengan jelas bahwa MU memimpin persaingan. Pria asal Belanda ini berkeinginan untuk bersatu kembali dengan mantan bos Ajax Amsterdam Erik ten Hag yang menjadi keuntungan bagi setan merah. Matthijs de Ligt juga dikatakan memiliki keinginan yang kuat untuk memperkuat Manchester United daripada klub lain. Barcelona telah lama dikaitkan dengan transfer de Ligt sejak masa-masa ketika ia masih bersama Ajax. Namun sekali lagi mereka tidak dapat mengamankan tanda tangan sang bek tengah.
Sementara Paris Saint-Germain memperkuat lini pertahanan mereka dengan mendatangkan pemain berusia 22 tahun William Paco dari Eintracht Frankfurt. Manajer Brighton and Hove Albion, Fabian Hurzeler, memberikan komentar terkait kandang kontra Manchester United yang akan timnya hadapi di akhir pekan ini. Pertandingan Brighton versus MU sendiri memiliki makna yang sangat spesial bagi Fabian Hurzeler. Pasalnya laga ini akan menjadi penampilan kandang pertama dirinya sebagai manajer The Seagulls. Kendati demikian, Hurzeler tidak menampik bahwa MU akan menjadi lawan yang tangguh, mengingat mereka memiliki beberapa pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan seperti Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan Alejandro Garnacho. Untuk itu, Hurzeler meminta timnya untuk mencurahkan fokus mereka di sepanjang pertandingan. Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy menyarankan Manchester United untuk merekrut Ivan Toney sebab ia menganggap pemain baru Joshua Zirkzee bukanlah jawaban untuk mengatasi masalah di lini depan setan merah. Untuk memperkuat lini depan, Danny Murphy menyarankan Manchester United untuk merekrut Ivan Toney. Striker Brentford tersebut diyakini lebih bisa diandalkan untuk mencetak gol daripada Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Man United harus mendatangkan pemain nomor 9 sejati seperti Ivan Toney dalam beberapa minggu terakhir bursa transfer. Saya rasa Anda dapat mengabaikan 4 prospek teratas mereka. Rasmus Højlund juga belum siap menjadi pencetak 20 gol per musim yang dibutuhkan MU di Premier League. Manchester United memilih untuk merekrut alumnus Piala Dunia U17 2023 di tengah negosiasi mereka buat memboyong Manuel Ugarte. Di tengah negosiasi alot untuk gelandang asal Uruguay Manuel Ugarte, Manchester United ternyata sudah berhasil mendatangkan gelandang baru. Sosok gelandang yang didatangkan setan merah kali ini pun cukup menarik karena mereka merekrutnya dari Afrika, yaitu Sekou Kone. Menurut laporan Fabrizio Romano yang dikutip bolasport.com, Sekou Kone didatangkan oleh Manchester United dari klub Mali, Guidars FC. Manchester United sudah sepakat dengan Guidars FC terkait transfer gelandang berusia 18 tahun tersebut. Kone sendiri sebenarnya diincar oleh banyak klub lainnya, tapi memilih untuk berlabuh ke Old Trafford. Akan tetapi belum ada informasi detail mengenai biaya transfer yang harus dikeluarkan oleh MU. Nantinya Kone akan menjadi bagian dari proyek jangka panjang Manchester United. Juventus dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Manchester United terkait rencana perekrutan Jadon Sancho. Kedua pihak ditenggerai sudah di tahap mendiskusikan persyaratan pribadi untuk pemain sayap tersebut. Menurut laporan dari Sky Sport, Juventus telah meluncurkan tawaran mereka untuk mendatangkan Sancho dengan negosiasi antara kedua klub saat ini sedang berlangsung. Laporan tersebut menyatakan bahwa MU meminta bayaran sekitar 30 juta euro. Sementara Chelsea dan Barcelona juga disebut-sebut tertarik terhadap sang pemain. Barcelona kabarnya bakal mencoba mencuri superstar Manchester United Marcus Rashford jelang akhir bursa transfer musim panas 2024. Marcus Rashford kini menjadi kandidat nomor 1, meski pihak klub juga dalam ikut mempertimbangkan Federico Chiesa dari Juventus dan Kingsley Coman dari Bayern Munchen. Menurut Football Transfer, manajer Barcelona Hansi Flick memang meminta pihak klub mendatangkan pemain sayap kiri baru guna memperkuat skuad racikannya. Marcus Rashford dipandang sebagai pilihan ideal, tetapi Blaugrana menyadari bakal sulit bagi mereka menggait Marcus Rashford agar pindah dari Manchester United mendekati akhir bursa transfer musim panas 2024. Terlepas dari itu, bukan berarti Barcelona bakal mundur dari upaya mereka mencuri Marcus Rashford. Laporan yang sama mengklaim tantangan itu tidak akan membuat kubu La Liga berhenti mencoba mendatangkan superstar MU ke Spanyol. Manchester United dikabarkan semakin dekat dengan transfer Manuel Ugarte setelah negosiasi positif dengan Paris Saint-Germain.
Diskusi antara kedua klub telah berlanjut dengan kesepakatan pada banyak aspek diyakini sudah diraih. Klaim Fabrizio Romano, meskipun sebelumnya terjadi ketidaksepakatan mengenai nilai pemain, kedua belah pihak telah berhasil menemukan titik temu, sehingga transfer tersebut semakin mendekati penyelesaian. Struktur yang disukai United untuk transfer tersebut melibatkan kesepakatan pinjaman awal dengan kewajiban untuk membeli, sebuah proposal yang disukai Paris Saint-Germain. Sementara itu, pemain tersebut telah menjelaskan bahwa ia sangat ingin bergabung dengan United dan diharapkan untuk menyetujui persyaratan pribadi tanpa masalah berarti. Meski laporan terkini dari Italia memicu spekulasi bahwa United mungkin mengincar opsi alternatif dalam diri gelandang Atalanta asal Brazil, Ederson Silva.